Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ade Kurniawan. Saya mahasiswa Universitas Asia. Saya akan menjawab UAS Bisnis Intelijen dengan perintah soal yaitu memilih topik sesuai dengan sesi yang dipilih, kemudian untuk membuat vlognya secara full face dan minimal waktu 5 menit. Baik, saya akan memilih materi sesi 15 yaitu intelijen bisnis dalam era globalisasi. Baik, yang pertama-tama salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu semuanya dalam presentasi yang berjudul Intelijen Bisnis dalam Era Globalisasi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas secara menyeluruh bagaimana intelijen bisnis menjadi alat strategis dalam menjawab tantangan global dan meningkatkan daya saing bisnis di tengah arus globalisasi yang kian cepat. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan antara globalisasi dan dinamika persaingan bisnis, kemudian menguraikan peran utama intelijen bisnis dalam menunjang pengambilan keputusan di era global. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi komponen strategis yang harus dimiliki oleh sistem BI yang berskala internasional. Yang keempat, menganalisis tantangan utama dalam implementasi BI tingkat global. Yang kelima, menyajikan contoh nyata implementasi bisnis intelijen di perusahaan global. Dengan pemahaman ini kita akan memiliki perspektif yang lebih luas tentang bagaimana data dan teknologi mendukung keberlanjutan bisnis di pasar global. Jadi materi yang akan saya sampaikan yang pertama ada globalisasi dan dinamika persaingan bisnis. Yang kedua, peran intelijen bisnis dalam globalisasi. Yang ketiga, elemen strategis bisnis intelijen global. Kemudian yang keempat, terakhir adalah tantangan implementasi BI di era globalisasi. Kemudian untuk materi pertama yaitu tentang globalisasi dan dinamika persaingan bisnis. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, sosial, budaya, teknologi antar negara yang menciptakan dunia yang semakin terhubung. Dalam konteks bisnis, globalisasi membawa dampak signifikan terhadap pola kompetisi. Perusahaan tidak lagi bersaing secara lokal atau nasional saja, melainkan harus bersaing secara internasional dengan pelaku-pelaku bisnis dari berbagai belahan dunia. Ciri utama dari era ini adalah perubahan cepat dalam teknologi informasi, mobilitas tinggi dari konsumen dan tenaga kerja, kompleksitas rantai pasar global, dan volatilitas pasar yang tinggi karena faktor geopolitik dan ekonomi makro. Dalam situasi ini, keunggulan kompetitif tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tapi juga oleh kemampuan dalam mencoba, mengelola, dan menganalisis data secara cepat dan akurat. Kemudian, materi kedua yaitu tentang peran intelijen bisnis dalam globalisasi. Bisnis intelijen adalah sekumpulan proses, teknologi, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks globalisasi, BI memiliki peran yang sangat penting antara lain. Yang pertama adalah mengidentifikasi peluang pasar baru di berbagai wilayah geografis, memonitor tren konsumsi global dan perilaku pelanggan, kemudian mengoptimalkan proses logistik dan distribusi internasional. Yang ketiga adalah mendeteksi risiko politik, ekonomi, atau sosial di berbagai negara. Yang terakhir adalah membandingkan kinerja unit bisnis di berbagai negara dalam satu dashboard yang terintegrasi. Dengan kata lain, bisnis intelijen berfungsi sebagai mata dan telinga perusahaan dalam mengamati proses global. Kemudian untuk elemen strategis BI global, untuk dapat digunakan secara efektif dalam konteks global, BI harus memiliki beberapa elemen strategis. Yang pertama, integrasi data multinasional, yaitu sistem BI harus mampu menarik data dari berbagai sumber internasional dalam berbagai bahasa mata uang standar data yang berbeda.
Yang kedua ada analitik lanjutan dan prediktif. Dengan bantuan machine learning dan AI, perusahaan dapat meramalkan perilaku pasar global, preferensi pelanggan, balikan gejolak ekonomi. Yang ketiga ada dashboard visualisasi global, yaitu manajemen dapat melihat laporan kinerja dari berbagai wilayah kerja secara real time melalui satu antarmuka visual yang intuitif. Yang keempat, kepatuhan regulasi data internasional. BI harus memastikan bahwa pengumpulan dan penyimpanan data dengan hukum privasi masing-masing negara seperti GDPR di Eropa atau PDPA di Asia Tenggara. Yang terakhir adalah keamanan siber. Karena BI mengelola informasi sensitif, maka sistem ini harus dilindungi dari ancaman siber lintas negara seperti hacking, malware, atau spionase data. Jadi kombinasi elemen-elemen ini menjadikan BI sebagai fondasi strategis dalam pengelola operasi bisnis lintas negara. Kemudian materi yang keempat yaitu tantangan implementasi BI di era global. Beberapa tantangan utama meliputi yang pertama, perbedaan infrastruktur teknologi, yaitu tidak semua negara memiliki jaringan internet, hardware, atau sistem informasi yang sama canggihnya. Yang kedua, variasi budaya organisasi di Eropa, Asia, Amerika, Australia, atau yang lain itu sangat-sangat berbeda, termasuk dalam cara memanfaatkan data dan teknologi. Yang ketiga, kompleksitas integrasi sistem global, yaitu menghubungkan data dari berbagai divisi dan anak perusahaan di berbagai negara memerlukan waktu, biaya, dan koordinasi yang cukup lumayan tinggi. Yang berikutnya adalah ketatnya regulasi internasional, yaitu perusahaan harus sangat berhati-hati agar tidak melanggar aturan lintas negara terkait data pribadi, keamanan, atau perdagangan. Yang terakhir adalah kekurangan SDM ahli BI global. Masih sedikit tenaga kerja yang memahami BI secara mendalam dalam konteks global dan multibahasa, yang itu cukup menjadi tantangan bagi penerapan BI di dunia. Untuk itu, dibutuhkan strategi implementasi yang bertahap, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk kontinu untuk mempertimbangkan faktor lokal dan global. Contoh implementasi yang pertama ada contoh di Coca-Cola, yaitu Coca-Cola menggunakan BI untuk memantau distribusi dan penjualan produknya di lebih dari 200 negara. Data dari agen distribusi, toko retail, dan pelanggan dikumpulkan dan diolah secara real time untuk menyesuaikan strategi dan produksi lokal. Kemudian yang kedua ada Amazon mengandalkan BI untuk memersonalisasi pengalaman belanja pengguna di seluruh dunia. Sistem mereka mampu mengelola miliaran data transaksi untuk memberikan rekomendasi produk secara personal, perkirakan kebutuhan stok, dan mengelola logistik global. Jadi demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.